Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe saged diparingi nikmat. Mugi-mugi saged istiqomah ngajine, istiqomah ibadah, istiqomah salate, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kitabul haji, utawi iku kitab nerangake haji. Iki sudah masuk pembahasan dalam haji. Haji itu salah satu ibadah yang mana diwajibkan bagi orang-orang yang mampu dan orang yang memenuhi 7 perkara iki. Jadi memang tidak semua orang wajib haji. Ada orang-orang tertentu yang sudah memenuhi perkara-perkara iki wajib haji. Yang penting kita belajar haji. Nantinya ketika Allah menghendaki kita bisa berangkat haji, ya alhamdulillah. Nek Allah belum menghendaki, ya hitung-hitung kita iki ngaji sebagai ibadah, sebagai ngamal baik. Wa syaraitu wujubil haji, utawi pira-pira syarat wajib haji ku sab'atu asyaiku pitu pira-pira perkara. Dalam haji sendiri iku ada yang namanya syarat wajib, ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya perkara yang diharamkan. Nah, yang kita bahas pertama dulu dalam kitab takrib iku syarat wajib haji. Maksudnya apa? Ketika nantinya perkara-perkara 7 ini sudah terpenuhi pada seseorang, maka dia wajib berangkat haji, melakukan haji. Jadi syarat 7 iki mau ketika sudah terpenuhi wajib haji, nek belum terpenuhi berarti belum wajib haji. Rupane pitu perkara mau al-islamu, rupane Islam. Jelas memang dalam ibadah haji iku wajib berangkat haji kalau memang agamane Islam. Nek agamane enggak Islam ya enggak wajib berangkat haji. Lah terus piye? Tetap berdosa, punya tanggungan asline di akhirat seperti itu. Jadi nek kenapa ulama iki mengatakan Islam iku menjadi syarat wajib haji? Karena orang haji iku perlu adanya niat ihram. Lah niat ihram iku diharuskan orangnya Islam. Nek enggak Islam gak sah niat ihrame. Mulane kenapa orang yang tidak Islam, non Islam di situ tidak diwajibkan haji karena niate tok wis enggak sah, apalagi hajine. Niate tok wis enggak sah. Mulane syarat wajib haji iku sing pertama kudune Islam. Nah, kita diberi Islam, diberi nikmat Islam, alhamdulillah. Nek dikersake Allah, dihendaki Allah berangkat haji yo enggak masalah, alhamdulillah. Sing kedua wal bulugulan balik. Balik iku tandanya ada 3 dalam kitab Safinah. Alamatul bulug salasun. Orang dikatakan balik kalau sudah memenuhi 3 perkara iki atau salah satunya. Sing pertama iku umur 15 tahun Hijriyah. Iku sudah dikatakan balik, atau keluar mani, keluar sperma laki-laki atau perempuan yang sudah berumur minimal 9 tahun. Atau tanda-tanda balik yang ketiga iku sudah keluar darah haid yang dilakukan oleh perempuan. Jadi tandanya ada 3 balik. Umur 15 tahun, keluar sperma atau mani, atau sudah keluar darah haid iku sudah balik. Artinya diwajibkannya haji kalau memang sudah balik. Nek belum balik haji gimana? Tetap sah, tapi status hajinya bukan wajib tapi sunnah. Misalkan apa? Ada anak laki-laki umur 8 tahun belum balik, kok berangkat haji? Ya tetap sah, tapi hajinya statusnya bukan wajib tapi sunnah. Lah misalkan suatu saat umur 20 tahun sudah balik, dia kok diberi Allah punya harta yang banyak, nah, mampu haji, tetap wajib berangkat haji meskipun toh dia sudah pernah haji tapi belum balik. Nah iku. Sing ketiga wal aqlu, lan duweni akal. Punya akal menjadi syarat di mana wajibnya haji. Artinya ketika nantinya seseorang tidak punya akal, gila misalkan, iku belum wajib haji, enggak wajib haji. Jadi kewajiban haji ku bagi orang yang punya akal. Nek enggak punya akal enggak wajib haji.
Mulane nek pengen gak wajib haji, ya wis akale diilangno dadi gila wae. Karena terkadang orang diberi nikmat, diberi kaya tapi gak mau berangkat haji. Nah iku mau. Jadi kewajiban haji Islam balik dan punya akal. Sing keempat wal hurriyatu lan sifat merdeka. Sifat merdeka iku menjadi catatan penting dalam haji. Ketika nantinya seseorang itu kok statusnya budak, maka tidak wajib haji. Lah zaman sekarang memang beda dengan zaman dulu. Nek zaman dulu memang ada status budak, ada status orang merdeka. Tapi zaman sekarang beda. Status budak sudah tidak ada. Mayoritas di Indonesia orang yang merdeka. Jadi mayoritas status budak di Indonesia tidak ada, berarti wajib haji kalau memenuhi syarat-syarat yang lain. Sing penting status orang-orang merdeka ikut di Indonesia mayoritas banyak sekali. Wa wujudu zadilan anane sangu warahilatilan tunggangan. Kewajiban haji, wajibnya berangkat haji kalau memang sudah punya bekal utawa sangu utawa di situ ada kendaraan. Nek cara di Indonesia punya duit untuk mendaftar haji dan punya sangu. Punya bekal duit, nek cara di Indonesia punya bekal duit dan kendaraan untuk berangkat haji. Jadi misalkan apa? Ada orang yang di situ mampu mendaftar haji, tapi nggak punya duit untuk makan, minum dan menyewa kendaraan pesawat. Nah, itu nggak wajib haji. Jadi kewajiban haji itu kalau sudah terpenuhi, dia punya sanggup, punya duit untuk berangkat haji, untuk perbekalan di perjalanan, makan, minum, dan juga kendaraan. Nek zaman sekarang memang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang berangkat haji itu menggunakan kapal. Tapi zaman sekarang enggak, menggunakan pesawat, lebih cepat. Nah itu memang di Indonesia beda dengan zaman dulu. Nah, terus di situ termasuk wajib syarat haji wa takhliyatu thoriqilan amane dalan. Nah, aman dalan menjadi syarat wajibnya sholat. Jadi yang dimaksud di sini ketika nantinya di perjalanan kok enggak aman. Di perjalanan kok enggak aman, itu tidak wajib haji. Mulane dalam Fathul Qorib qauluhu wa takliyatu thoriq ay wal murad bi takliyah huna amnut thoriq donan bi hasbi ma yaliku bi kulli makanin. Jadi memang di perjalanan kita melakukan haji mulai di Indonesia sampai ke Mekah itu dalam keadaan aman, tidak ada gangguan apapun. Lah nek misalkan tidak aman bagaimana? Falau lam ya'man asyakhsu ala nafsihi. Nek misalkan dirinya tidak aman, misalkan engkau di perjalanan ada rampok, dibunuh misalkan, au malihi utawa bondone misalkan. Jadi nek di perjalanan enggak dibunuh tapi hartane dirampas oleh rampok. Au baudihi utawa misalkan istri. Ada perempuan nek berangkat haji malah misalkan diperkosa atau lain-lain. Dan nek kasusnya seperti itu tidak aman bagaimana? Lam yajib alaihi al-hajju, tidak wajib berangkat haji. Jadi termasuk catatan penting orang diwajibkan haji itu kalau memang di perjalanan itu aman. Nek perjalanan nggak aman, ya wes nggak wajib haji. Misalkan di perjalanan ada rampok, ada begal yang mana akan membunuh kita atau merampok perbekalan kita, duit kita dan lain-lain, ya wes nggak wajib berangkat haji. Tapi nek aman, ya wajib berangkat haji. Wa imkanul masiri. Sing terakhir wa imkanul masir lan kongange lumaku. Lah kongange lumaku maksudnya apa? Ada waktu yang mungkin untuk mengadakan perjalanan haji. Mulane dalam sarai ay sabitun fi batinu sakhi wal murad bihadal imkan ayyamqa bina zamani ba'da wujudi zati wa rahilah ma yumkinu fi asair al ma'hud ilal haji. Jadi memang ada waktu yang mana mungkin untuk mengadakan perjalanan haji. Nek nisbate di Indonesia berangkat ke Mekah itu paling butuh berapa hari lewat pesawat. Lah, tapi nek zaman dulu perjalanan berangkat haji itu lebih lama daripada zaman sekarang. Ada yang menggunakan kapal, ada yang menggunakan kendaraan hewan, jaran zaman dulu. Nah, itu memang ketika kita perjalanan haji itu ada waktu yang cukup untuk melakukan perjalanan. Nah, itu wajib haji.
Nah, jadi syarat-syarat perkara wajib iki memang ketika nantinya sudah terpenuhi Islam, balik punya akal, merdeka dan lain-lain itu sudah terpenuhi, maka kita wajib berangkat haji. Nek belum terpenuhi, belum wajib berangkat haji. Yang namanya zaman sekarang itu terkadang amit sewu terkadang yang namanya orang kaya sudah wajib haji tapi nggak mau berangkat haji. Lah itu bermasalah. Mulane ketika kita nantinya suatu saat kok diberi nikmat Allah, diberi duit banyak, sudah punya kewajiban haji, yuk berangkat haji. Nikmati, syukuri, nikmati kenikmatan Allah iki mau dengan berangkat haji. Kita syukuri dengan ibadah haji. Lah nantinya sewaktu saat mugi-mugi iso barokah manfaat hartane. Mulane nek berdoa, ya Allah, kita meminta kepada Allah semoga nantinya sewaktu saat ketika kita diberi kaya, diberi banyak duit, diberi sukses, yuk mugi-mugi saged berangkat haji. Manfaat barokah untuk ibadah kepada Allah. Iso syukur. Lah iku angel zaman sekarang, enggak gampang zaman sekarang. Kebanyakan ketika seseorang diberi nikmat, diberi kaya, diberi duit banyak, itu terkadang lupa dengan ibadah Allah, ibadah maring Allah. Itu memang jarang sekali orang yang ingat ibadah kepada Allah ketika sudah diberi kaya, diberi nikmat. Nah, mulane yuk kita syukur, kita gunakan harta yang diberikan Allah, dititipkan Allah. Nek kita wajib berangkat haji, yuk berangkat. Mau enggak?